Jadi adanya kenapa kok kita masih layak hidup di dunia ini, ya supaya ngasih manfaat, supaya direpoti sama orang lain itu. Jadi jangan takut direpoti. Kalau kita masih bisa direpoti oleh orang lain, berarti Allah masih anggap kita masih bermanfaat. Bersyukurlah. Dalam tipe 5 orang ini, kalau bisa jadi orang fardu ain. Fardu ain, manusia wajib. Harus ada. Karena kalau dia nggak ada, batal semua. Ibaratnya sebuah acara, ini orang ditunggu-tunggu semua orang. Kalau dia nggak datang, batal acaranya. Walaupun semua datang. Pembicara utama misalnya. Itu fardu ain. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, minimal jadi orang yang sunnah. Nah, gimana tuh Pak, manusia sunnah? Ya, kalau Anda nggak datang nggak apa-apa. Acara tetap jalan. Tapi kalau Anda datang, orang lebih seneng. Ini biasanya yang bikin suasana jadi lebih bahagia. Dia bukan pembicara utama, tapi kalau datang dia bawa kue, dibagi-bagi lah. Orang lebih menikmati. Dia bagian bikin suasana lebih menyenangkan. Nggak datang nggak apa-apa juga, tetap jalan. Tapi kita lebih seneng karena datang gitu. Yang ketiga, manusia mubahan. Nah, ini pun nggak bisa, ya minimal mubah lah. Jangan ngerusui gitu loh. Cuman ya ini minim, ada nggak ada bedanya. Pemain film itu figuran Mas. Ya. Dia lewat ya nggak masalah, nggak lewat tuh nggak masalah gitu loh. Wujuduhu ka'adamihim gitu. Adanya sama dan nggak adanya. Tapi kan nggak apa-apa, minimal nggak ngerepoti. Nah, jangan berpantang kita jadi orang yang makruh. Manusia makruh. Manusia makruh ini yang manusia kalau dia ada ya enggak apa-apa sih. Kita bisa mentoleransi. Cuman kalau kamu nggak ada kita lebih seneng. Ya. Ini biasanya kalau rapat bagian tukang kritik Mas. Rapat masjid gitu bagian bikin apa ya? Ya situasi nggak nyaman lah. Nggak rusak sih, cuman nggak nyaman. Jadi ya kalau kamu ada enggak apa-apa sih. Cuman kalau kamu nggak ada kita lebih senang. Lah pantang bagi kita haram untuk jadi manusia tipe yang haram ini. Manusia haram ya. Yang kalau dia ada rusak semua. Tidak diharapkan kehadirannya sama sekali. Orang lebih berharap dia nggak ada daripada dia ada. Karena kalau dia ada pasti rusak. Rapat masjid ada dia wis mesti nggak jadi ini. Tukang kisru, tukang kritik, tukang masalah. Lah jangan sampai gitu. Lah orang blessing others ini minimal fardu ain, paling tidak ya sunnah. Bagaimana kita bisa mengupayakan diri, keberadaan kita di keluarga, di lingkungan, di pekerjaan itu jadi manusia fardu ain atau setidaknya manusia sunnah ya Pak ya, yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Ya Mas, itu sih janji saya sejak saya pernah sakit, saya merasakan hampir mati dulu waktu kuliah itu. Saya berdoa ya Allah, kalau emang saya dikasih umur lagi, semoga sisa umur saya ini bisa saya jalani dengan sepenuh cinta padamu dan ngasih manfaat buat makhlukmu. Kalau enggak, mending saya mati aja, nggak apa-apa. Buat apa? Dulu ayah saya dulu punya sahabat Mas. Ayah saya wafat waktu masih muda, tapi sahabat beliau ini sampai tua. Namanya Pak Zaki. Saya sering datang ke rumahnya karena satu kampung sama saya waktu saya SMA. Ini beliau udah usia 70-an, masih datengin banyak orang untuk minta tolong ini, minta tolong itu gitu. Rumahnya kecil Mas, di sebuah gang yang kalau kita masuk itu naik sepeda itu didorong bukan dinaiki. Saya yang kecilnya gangnya itu. Tapi yang datang ke situ banyak orang-orang penting. Saya tanya, Pak Zaki, Anda kan udah sangat sepuh seperti ini, kok masih aja menerima tamu yang isinya semua itu repoti semua? Kata beliau sambil matanya berkaca-kaca, aku ingat ayahmu nak. Masya Allah. Ayahmu itu dulu ngomong gini sama aku, Pak Zaki, kalau kita hidup masih direpoti oleh orang lain, itu artinya hidup kita masih ngasih manfaat. Kalau kita hidup udah nggak ada yang ngerepoti, itu artinya kita udah nggak bermanfaat buat orang lain. Lah udah nggak bermanfaat buat orang lain, mending mati aja. Enak ketemu sama Allah. Jadi adanya kenapa kok kita masih layak hidup di dunia ini, ya supaya ngasih manfaat, supaya direpoti sama orang lain itu. Jadi jangan takut direpoti.
Kalau kita masih bisa direpoti oleh orang lain, berarti Allah masih anggap kita masih bermanfaat. Bersyukurlah. Justru kita perlu gelisah kalau hidup kita ini adem ayem, nggak ada yang ngerepoti. Dalam tuh Pak. Terus ngapain hidup di dunia? Iya. Nah, mending mati. Ya tuh ketemu sama Allah. Jadi direpoti orang tuh justru seneng Pak ya. Bahkan kita ngasih manfaat. Itu sumber makna kita gitu. Iya. Jadi menurut saya itu core of the core-nya relationship. Kalau niat awal kita itu ada dimanapun ketemu siapapun hanya ingin ngasih manfaat, hanya menjadi pembawa berkah buat orang lain, Anda nggak perlu banyak ilmu tinggi-tinggi tentang leadership, tentang macam-macam. Itu jurus-jurus yang ya bagus dimiliki. Tapi tenaga dalamnya bukan ini, Anda hebat mempengaruhi orang lain pun nanti mempengaruhi untuk yang negatif. Jadi pemimpin pun pemimpin yang rusak. Tapi kalau sudah ini tenaga dalamnya, jurusnya nggak canggih-canggih pun, dimanapun kita berada, itu jadi pembawa damai, pembawa bahagia, peacemaker. Jadi peacemaker, jadi pembawa obor di tengah kegelapan. Dan ajaibnya Mas Sony, kalau kita udah niat kayak begini, itu nanti dikasih sendiri sama Allah. Ilmu-ilmu jurus-jurus untuk bikin pengaruh kita itu makin lama makin besar. Iya. Mungkin awalnya setingkat keluarga, lama-lama RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai negara mungkin. Nabi Musa itu cadel orangnya. Artinya persuasi nggak pinter. Yes. Personalitinya keras. Mukul orang mati gitu. Iya. Tapi semua didasari karena cinta. Cinta sama Allah, sayang sama umatnya. Jadi ulil azmi minar rasul. Yes.